Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Panutan. Lukisanku sudah selesai. Aku mengagumi Theodore. Dia penari balik paling anggun dan gemulai di dunia. Menurutku Theodore panutan yang luar biasa. Dia bukan panutan yang baik. Lihat, Ini Bung dan Bam. mereka pemain angkat besi sirkus hebat. Bukan itu intinya. Ini pameran menggambar, bukan kontes menentukan siapa panutan terbaik. Benarkan Munzi. Munzi, kau tidak melukis. Aku berpikir, aku tak punya panutan. Jadi bagaimana aku bisa lukis seseorang yang tidak ada? Apa ada yang kau sukai lebih dari yang lain? Karena mereka istimewa. Ya, aku menyukai semua orang karena setiap orang itu istimewa. Tapi panutan itu sesuatu yang berbeda. Lebih seperti pahlawan. Satu-satunya yang tak tertandingi. Oh benar, aku bisa jadi penutanmu. Skip? Kenapa tidak? Aku pemberani. Pindar dan gesit. Bukankah ini yang ingin kau tiru? Dan ingat, aku adalah sahabat terbaikmu. Kuharap kau ingat Skip. Kau bukan satu-satunya temannya. Dan lagi, seorang panutan itu pertama-tama harus rendah hati. Ya, rendah hati sepertimu. Tidak juga. Tapi, aku merasa terhormat bisa menjadi panutan untuk Munzi. Ya, aku sangat bingung. Munji, aku ingat kau suka kereta mainanku. Jadi itu milikmu. Anak laki-laki dan mainan mereka. Aku akan metik buah berisi giada dan membuat pie lezat khusus untuk Munzi. Baik buatan rumah, bukan masalah besar. Oh, kalau begitu kita tak akan berbagi dengan Skip. Benarkan Munzi? Mereka berdua harusnya malu. Itu bukan cara berteman yang baik. Jangan khawatir, mereka cuma bertengkar kecil. Percayalah, teman sejati tidak pernah bertengkar. Lihat aku dan Pupsi. Dia dan aku adalah teman paling akrab. Persahabatan panjang kami harusnya jadi contoh bagi semua orang. Ditambah lagi kami kuat dan tampan. Aku tak bermaksud mengatakan kau harus jadikan kami sebagai panutan. Tapi menurutku kau tak ketemukannya lebih pantas. Mau taruhan? Kalian tuh tahu malu memaksakan diri padanya. Kau ingin dia menagumimu. Tapi kau dan Skip tidak lebih baik. Lihat, aku pintar dan gesit. Dan aku akan bawakan kau pai buatanku. Oh, tunggu. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang menangis. Tolong aku. Layanganku tersangkut di pohon. Lihat dan pelajari. Begini caranya menjadi panutan. Kau bukan panutan. Tolong kami. Kalian tidak apa-apa. Ada yang terluka. Pupsi, Skip, dan Dote. Terima kasih banyak. Kalian membantuku memutuskan yang akan kulukis. Munzi lama sekali. Dia pasti sering selesaikan lukisan kerennya. Aku harap dia gambar pose heroiku dengan sempurna. Kenapa harus kau? Dia melukis kami. Halo, mohon perhatiannya sebentar. Izinkan ku perkenalkan dengan bangga panutanku. Munzi. Tapi kau melukis. Ini nenek dan kakak kesayanganku. Mereka sangat baik dan penuh perhatian. Mereka selalu ada untukku saat aku atau teman-temanku butuh bantuan. Mereka pahlawanku. Memang menyenangkan punya panutan. Seseorang yang kau kagumi. Dan sungguh menakjubkan jika panutanmu seseorang dari keluarga dan teman-temanmu. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Bagus. Tertulis bagus.
rumput di sini juga tertulis bagus. Munzi, kenapa kau berhenti? Di pada rumput itu tulisannya juga tertulis bagus. Memangnya kenapa? Ayo pergi. Tertulis bagus lagi. Kau benar. Ini aneh. Aku tahu. Ayo lihat dari atas. Kita mungkin bisa tahu siapa yang menulis kata ini. Oh, wow. Ini bukan kebetulan. Andai aku tahu apa artinya. Mungkin ini perayaan yang bagus. Atau mungkin bahaya besar. Aku ragu. Menurutku perayaan bagus. Aku rasa ini peringatan kita tentang bahaya besar. Munzi. Clava. Benar sekali. Namamu Clava. Kau sangat manis. Menurutku, Skip, kita harus temukan orang yang punya alasan untuk rayakan sesuatu besar dan memberi selamat padanya. Hey, Skip. Clava. Clava, kami tak punya waktu bermain denganmu. Kami harus cari tahu bahaya besar apa yang menunggu kita dan bersiap menghadapinya. Mungkin kita bisa tahu siapa yang menulis kata ini dari tulisan tangannya. Clava, kenapa kamu hapusnya? Tidak apa-apa, kita bisa lihat tanda yang lain. Dan sekarang aku sudah bersenjata. Dia ambil rantingnya. Butuh ranting baru. Tak ada ranting. Mungkin Wibi yang menulisnya. Huruf-hurufnya terlalu besar. Biar ku coba meniru. Tidak, tak mungkin Wibi yang menulisnya. Dia tidak cukup kuat untuk itu. Doti juga tidak. Apa mungkin Tuan Weber? Atau Tuan Higgins, atau Tina Kura-Kura. Aku tahu satu hal yang pasti, Munzi. Bukan ikan atau Bibilisi yang menulisnya. Ya, Skip, kau benar. Tak ada ranting yang bisa ditemukan. Aku harus dapatkan ranting tulis. Bagaimana kita tahu pelakunya? Itu punyaku. Itu punyaku. Itu para ular. Di mana bahayanya? Selamat! Selamat ya. Kau sudah gila. Popsi, ayo kita pergi. Benar. Mereka benar-benar sudah gila. Aku mau rantingku. Aku mau rantingku. Bahaya besar. Clava sudah gila. Dia menyerang kita. Lari. Itu rantingku. Munzi, hey Skip. Aku menulis sekarang belajar sangat bagus. Sudah aku bilang ada yang harus dirayakan. Clava, selamat. Begitulah yang terjadi. Semua sudah terbiasa menganggap Clava sebagai anak kecil. Meskipun ukuran tubuhnya besar, sampai-sampai mereka tak sadar dia sudah tumbuh besar dan bisa membaca dan menulis. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Hari jadi. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Annie sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat? Angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggarnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri.
Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Pupsi. Kita harus hias padang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke padang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Popsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Alasan yang bodoh. Mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi, Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Dapat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan kriminalitis kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Bupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Lihat tohonnya. Oh, lihat di sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taruhanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Harta karun langga. Oh, Skip. Apa kau harus berlari secepat itu? Ini cuma kismis merah. Ini kismis langka Munzi. Pohon sungguhan. Satu-satunya semak di seluruh hutan. Aku beritahu ini harta karun langka. Kita harus bergegas. Satu rumpun penuh kismis merah. Nom nom. Tahu dengar itu? Kalau kita terlambat buahnya bisa habis. Ayo lari lewat kolam. Ambil jalan pintas. Aku terjebak di sini. Kami tak cukup kuat untuk geser batunya. Munzi. Apa yang terjadi? Kau akan baik-baik saja. Kami akan membantumu. Ayo kita tarik bersama. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Munzi dan Skip. Aku bebas. Bagus. Ayo kita ambil buahnya. Oh, aku suka kismis merah. Katanya masih ada beberapa yang tersisa. Kita harus bergegas, sayang.
selamat siang. Beritahu aku apa yang terjadi. Oh, Monzi Skip. Halo. Anginnya kencang sekali. Lampu-lampu kami berhamburan ke seluruh padang rumput. Kami harus memasang semuanya kembali. Lampu-lampu ini menandai jalannya. Tapi kami tak akan selesai sebelum senja. Banyak sekali lampu yang terbang terbawa angin. Ya, itu tidak bagus. Kami ingin membantu, tapi... akan bantu. Ayo, ini gunanya teman. Baiklah. Kami akan membantumu pasang lampunya. Ayo kita petik kismis merah bersama-sama. Aha, itu kalau masih ada buahnya. Terima kasih, tapi kami masih harus membersihkan di sini. Jangan tunggu kami. Kerahkan tenaga kalian. Isi gerobak ini dengan kismis merah sebelum senja. Kereta penuh dengan beri. Munzi, kita harus bergegas. Munzi, Munzi. Baiklah, Munzi. Kerahkan seluruh tenaga. Terima kasih. Sudah kodupnya. Kita terlambat. Tidak, Skip. Lihat ke sana. Tak mungkin kita bisa sampai setinggi itu. Klava. Aku akan membantu. Ferry kita. Terima kasih banyak. ya ampun, ini dia. Gelap sekali. Aku tak bisa melihat apa-apa. Biarkan aku saja, Skip. Timmy, kau penyelamat kami. Angin menyebabkan ini lagi. Aku menyerah. Aku sangat ingin mencoba buhangga ini. Hey, Skip. Anak-anak ikan, terima kasih banyak. Kismis merah memang benar-benar makanan langka untuk Monzi dan Skip. Tapi harta sebenarnya adalah teman-teman mereka yang mau membantu. Halo, aku Monzi. Aku datang untuk bermain. Penjahat dongeng. Ayo Monzi, saatnya kau berias. Aku sangat suka Monzi. Kau sangat cocok dengan jubah penjahat. Hah, penjahat? Tapi aku tak mau jadi penjahat. Monzi. Kita hanya akan berpura-pura. Ini untuk pesta kostum. Kenapa harus main pura-pura? Kita harus mendalami karakter untuk pustanya, kan? Andai aku jahat dan kejam. Munzi, kau jadi apa? Sekarang kau penjahat super. Kami bisa bantu untuk itu. Kami dengan mudah mengajarimu. Oh, apa kau serius? Tentu saja. Kami akan mengubahmu menjadi penjahat sungguhan dan semua orang akan terkesan. Penjahat sungguhan harus berjalan seperti penjahat. Teruslah menggosok-gosokkan tangan. Dan tertawa mengejek ke semua orang. Aku tak tahu jadi penjahat bisa seseru ini. Oke, saatnya berlatih menjadi penjahat. Jika kau jadi penjahat, yang lain akan lari ketakutan. Sekarang pergilah Monzi dan buat mereka ketakutan. Kenapa harus? Membuat mereka takut itu tidak sopan. Ayolah, setidaknya kita akan bersenang-senang. Maaf, aku tak bermaksud menakutimu seperti itu. Kalau mau, aku akan membantumu cari apel yang baru. Bahkan lebih bagus dari yang hilang.
Penjahat sejati selalu tahu bagaimana cara kacaukan dan hancurkan segalanya. Tapi kita baru saja membuat anak-anak sedih. Munzi, sepertinya kau tak mau ke pesta besar dengan kostum penjahat hebatmu. Ouch! Oh, Aku juga mau satu ya. Monzi, ini kesempatan terakhirmu. Tugasmu sangat mudah. Rusak kembali apinya. api kemana api itu harusnya jadi acara puncak pesta kita. Aha, semua tamu akan kecewa dan kau akan jadi penjahat terkenal. Penjahat-jahat yang tak akan berhenti sampai kapanpun. Tidak, aku tak akan merusak pestanya. Aku tak mau jadi penjahat lagi. Munzi, kau tak boleh menyerah di tengah jalan ke tujuan besarmu. Seperti yang kubilang, tugasmu sangat mudah. Lihat. Kau bukan penjahat dongeng. Kau penjahat sungguhan, Munzi. Para tamu yang terhormat, selamat datang di acara tahunan Pesta Kostum. Ya ampun. Ini semua salah aku. Benar sekali, ini semua salah Munzi. Kami berdua melihatnya. Aku sangat menyesal. Aku sungguh ingin kostum ini berhasil. Ben mencoba bertingkah seperti penjahat dalam dongeng. Tapi pada akhirnya, aku malah merusak kue kalian. Semangatlah Munzi. Semua orang tahu kau tidak sengaja melakukannya. Kau tidak perlu mendalami peran jika kau ke pesta kostum seperti ini. Kostum hanyalah sekedar pakaian. Kita bisa bersenang-senang. Bahkan tanpa butuh makanan penutup. Lihat, ada buah beri untuk makanan penutup. Aku memetiknya khusus untuk pesta ini. Seperti biasanya rencana nakal para ulat gagal total. Dan Munzi menyelamatkan pesta itu. Kostum penjahat dongengnya tidak membuatmu lebih buruk. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Permainan tidak mengenal usia. Coba tangkap kami. Ayo tangkap kami. Suara apa ini? Singkirkan siripmu sekarang juga. Ayo gunakan waktumu dengan lebih baik. Membosankan. Ini sepertinya tak menyenangkan. Ayo kita bermain. Mau kemana kalian? Makhluk-makhluk kecil ini terlalu bodoh. Jangan terlalu keras pada mereka. Mereka hanya anak-anak. Tentu saja mereka ingin bermain. Ingat saat kau seusia mereka. Yang benar saja. Aku tak pernah bermain waktu kecil. Itu buang-buang waktu saja. Kau serius? Ya, apa kau tahu, Tuan Herman? Mungkin kau harus perlakukan dengan lebih lunak. Kau juga bisa mencoba dan rasakan sendiri. Tolong aku. Naga yang kejam menahanku sebagai tawanan. Putri Doti, kami akan menyelamatkanmu. Maju. Kenapa kalian semua suka sekali bermain? Tapi kelihatannya Koneo. Semuanya pura-pura. Tentu saja hanya pura-pura. Itulah intinya saat bermain. Aku tidak mengerti. Bergabunglah dengan kami, Tuan Herman. Kau akan mengerti. Tuan Herman akan ikut bermain dengan kita. Wah, aku tak bisa bilang kalau aku sudah siap. Sebenarnya aku tak pernah. Pakai ini. Dia akan jadi raja di mahkota.
Kau berhasil? Oh, apalagi yang kita mainkan malam ini? Sudah terlalu malam dan kami harus pulang. Tapi besok kau bisa bergabung dan bermain lagi bersama kami. Baiklah anak-anak. Kedalaman lautan misterius. Aku datang. Hah? Oh, aku sudah tunggu kalian anak-anak. Benarkah? Harta karun bajak laut tersembunyi di suatu tempat di sini. Bantu aku menemukannya. Peti harta karun. Aku kesulitan membaca batanya. Ini semacam teka-teki. Itu cuma matematika. Kami akan bantu Tuan Harma. 2 kali 2, anak-anak kiri. 1, 2, 3, 4. 2 kali 3, anak-anak maju. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Kita hampir sampai. Masih butuh 3 kali 4. Dan kita akan temukan mutiara hartanya. Ternyata Tuan Harman guru yang baik. Miss Tuan Herman, kami sudah mencarimu. Kami ingin bermain bersama. Tidak, kami tak akan biarkan dia pergi. Dia bermain bersama kami. Bagaimana kalau kita main kapal perang? Ini permainan untuk semua. Menyenangkan saat orang dewasa bisa main seperti anak-anak lagi. Memberi mereka kesempatan untuk nikmati diri mereka sendiri. Dan sikap ceria terhadap hidup. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Seni dan kerajinan. Maaf, benda-benda kalian bagus. Bunga-bunga yang cantik dan cerah dan desain-desain ini sangat memesona. Apa kau membuat semua ini sendiri? Ini semua buatan tangan. Kamu suka seni dan kerajinan? Aku benar-benar ingin belajar membuat sesuatu seperti ini. Membuatnya sulit bagi kami. Angin itu menghalangi. Aku tahu tempat yang terlindung ada tunggul pohon besar, tempatku dan teman-temanku bermain. Ayo pindahkan klub kerajinan kita yang keren ke tunggul pohon itu. Dan kami akan mengajarimu membuat perhiasan. Akhirnya kita bisa main basket di sini. Hello. Oh, di sini nyaman sekali. Dan bagus. Tidak. Apa yang kalian lakukan? Skip, Munzi, aku yang undang kupu-kupu ke sini untuk belajar seni dan kerajinan. Oh, kalungnya indah sekali. Aku setuju memang indah, tapi kau seharusnya minta izin dulu dengan kami. Apa kami mengganggu? Kami hanya butuh sedikit tempat saja. Kalian boleh tinggal. Teman-teman hati-hati, kami butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya. Gara-gara Doti perkerajinan kita tak bisa main di dalam itu tunggul pohon kita. Kita baru saja pasang ring basket di sana. Aku penasaran apa kita bisa memberi ruang lebih untuk kupu-kupunya. Ruang lebih. Kita bisa carikan tunggul pohon lain untuk kerajinan mereka. Ya, itu mungkin bisa. Munzi, apa kau berpikiran sama denganku? Entahlah, apa yang kau pikirkan? Aku tidak tahu kalian punya banyak sekali semuanya. Maaf teman-teman,
teman-teman, aku tak tahu kalau kupu-kupu sangat terobsesi dengan kerajinan mereka. Aku ingin menunjukkan tutorial yang kami temukan ke kalian. Aku sedang agak sibuk sekarang. Hei, kami temukan lokasi sempurna untuk kalian. Oh, aku suka yang ini. Hanya perlu jendela besar yang bagus. Mereka bilang lokasi yang lain lebih bagus dari yang ini. Mereka membuatnya terdengar lebih bagus dari yang sebenarnya. Supaya kami semua pergi. Kita sudah berusaha keras temukan tunggul pohon, tapi mereka tak menginginkannya. Mereka hanya peduli perhiasan mereka. Dan itu mungkin bisa membantu kita sebenarnya. Gadis-gadis, siapa yang jatuhkan manik-manik itu? Bukan aku, bukan aku. Kita harus mengumpulkan mereka. Oh tidak, jatuhnya sangat jauh. Tempat yang indah sekali untuk kita. Teman-teman, ini tempat sempurna untuk klub kerajinan kita. Menggunakan manik-manik itu ide yang bagus sekali. Semua orang senang karena kupu-kupu telah temukan lokasi yang bagus untuk kerajinan mereka. Sekarang semua bisa melakukan yang mereka suka tanpa saling mengganggu. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Si penculik. Luti, tunggu. Kenapa kamu mengikutiku? Apa kau dengar itu? Kau menyebalkan. Ups! Beauty, kau tak seharusnya lari sembarangan. Tak ada yang mengejarmu. Mengejar? Tapi kau mengejarku. Ya, aku sedang main kejar-kejaran denganmu. Aku terus berlari dan akhirnya sekarang aku berhasil menangkapmu. Sekarang giliranmu. Doti, coba tangkap aku. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Aku sedang jalan pulang saat Pupsi tiba-tiba melompat dari semak dan mulai mengejarku. Bukannya memang begitu besar kalian main kejar-kejaran? Aku cukup senang bermain sendirian dan Pupsi sebenarnya mengincar Amberku, bukan mengejarku. Pupsi main permainan yang aneh sekali. Bagaimana ini? Apa dia akan tetap bersama Skip dan Munzi? Itu tidak akan berhasil. Aku harus cari cara untuk pisahkan mereka. Wah, hadiah. Untuk siapa, Skip? Hadiah untuk Monsi dan Skip. Hadiah untuk kita. Munzi, tunggu. Apa kau kini merasa mencurigakan? Hadiah tergeletak begitu saja di jalan? Ini pasti akal bulus dari. Kau tahu namanya? Doti, demi boma-boma, jangan konyol. Upsi memang mengejarmu, tapi hadiahnya untuk kami. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Mainan untuk kita. Bagus sekali. Loti, kau salah tentang Gupsi. Sekota permainan tidak terlihat seperti lelucon yang kejam. Apa yang terjadi? Monsi akan kotor. Tolong aku. Liv, menjijikan. Sudah aku bilang, menurutmu siapa yang memasang jebakan langkat ini padamu? Hah? Pupsi. Pupsi! Di mana kau? Oh! Amberku, kembalikan nomorku. Sekarang juga. Kau merusak jaringku. Sebaiknya jelaskan padaku apa yang terjadi. Tuan Wiper, tolong jangan marahi saudaraku. Ada keadaan darurat. Seseorang telah menculik. Cukup. Jangan bilang-bilang. Boneka kelinci kesayangan Pupsi. Pupsi, jangan beritahu mereka. Boneka kelinci. Aku tak percaya ini. Kau kira aku yang menjadi mainan kesayanganmu. Ya benar. Terus kenapa? Tapi itu bukan Fluffy. Ekor Fluffy-ku putih bersih. Kasihan Fluffy-ku. Siapa yang tega melakukan kejahatan seperti ini? Jangan putus asa, Pupsi.
Kita akan temukan temanmu. Tentu saja, kita semua akan membantu mencarinya. Coba ingat-ingat di mana kau terakhir kali melihatnya. Di sini. Dia ada di bawah selimut. Dan aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Aku mengerti sekarang. Pupsi, aku tahu siapa penculiknya. Dan aku punya firasat dia masih di ruangan ini. Sembunyi di mana? Takkan mudah menemukannya. Tapi kita harus berusaha. Kita akan kembalikan semua ke tempatnya. Dia tak akan bisa sembunyi lagi sampai dia keluar sendiri. Aku akan menangkapmu, penculik. Aku akan bersihkan seluruh ruangan. Tapi aku akan menemukanmu. Kau takkan lolos setelah mencuri Fluffy. Ketemu. Fluffyku. Aku menyelamatkanmu. Benar sekali, kau menyamakannya dari semua kekacauan itu. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa penculiknya dari awal. Ternyata barang berantakanku. Sejak hari itu tak ada lagi penculikan misterius di rumah para ulat karena mereka mulai menjaga kamar mereka tetap bersih dan rapi. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Super Weber. Tuan Weber, koranmu. Terima kasih, Munzi sayang. Oh, buku komik. Laba-laba super. Dia pahlawan sungguhan. Ia selamatkan kupu-kupu dari monster. Hebat. Dia menarik semut kecil dari air. Naga. Tidak, ini fiksi. Naga itu tidak ada. Bisakah aku lakukan yang laba-laba ini lakukan? Ayo. Selamatkan yang lemah. Dan mereka yang butuh pertolongan. Halo Tuan Weber. Apa yang kau pakai? Aku laba-laba super. Dan aku akan tunjukkan kekuatan superku. Kekuatan supernya jelas bukan soal bitikan bagus. Tuan Weber, apa yang kau lakukan? Jangan sepermu hilangkan makanan penutup kami. Ayo pergi, Pupsi. Tidak, laba-laba super tak pernah menyerah. Ayo. Rasakan. Rasakan. Oh, sepertinya ada yang butuh pertolongan. Siapapun. Bertahanlah. Laba-laba super akan datang menyelamatkan. Aku tenggelam. Tolong aku. Tolong aku. Tuan Weber selamat. Tuan Weber selamat. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kau pakai itu, Tuan Weber? Apakah itu semacam baju selam? Aku laba-laba super. Super Weber! Super Weber! Akan kubuktikan, akan kuperlihatkan. Oh, tidak. HP. Kebakaran. Aku tidak takut. Aku tak takut api. Aku Super Weber. Ayo, dasar laba-laba pengecut. Aku sangat berterima kasih. Kau pahlawan sejati. Bukan apa-apa. Aku laba-laba super. Sudah tugasku menolong yang lain. Laba-laba super! Super Weber!
Oh, naga. Aku akan perbaiki atapnya. Apinya membuat lubang di sana. Aku bukan super weber. Cuma laba-laba biasa tanpa kekuatan super. Tuan Weber, kami ingin jadi super Weber sepertimu. Bisa bantu. Pada akhirnya, Tuan Weber menjadi terkenal. Semua anak-anak di padang rumput mulai bermain laba-laba super. Dan siapa yang bisa buat kostum lebih baik untuk ini selain Tuan Weber? Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Teka-teki. Aku bosan sekali. Oh, perasaanku saja atau cuaca hari ini buruk? Hai anak-anak, apa kabar kalian? Awi, Lita. Aku sering berbicara denganmu. Ini bukan koam, tapi benar-benar awak. Benar-benar tak ada siapapun untuk diajak bicara. Aku sangat bosan. Hey, Skip. Lihat, ini payung. Bukan, ini parasok. Ikuti aku. Aku terbawa angin. Aku terbang. Oh, halo. Tidak, Dandelion. Aku berhasil. Aku terbawa jauh. Cukup jauh sekali. Hey, go. Halo. Selamat siang, Bibi Lizzie. Cuacanya bagaimana? Dan bagaimana kabarmu? Dan bagaimana ya? Hangat dan nyaman. Berhenti. Memang ya kau mau pergi kemana? Aku mau pulang. Mau kemana lagi? Koski, aku akan mengantarmu ke tepi tengah ini segera. Tapi jawab dulu teka-tekiku sebelum pergi. Baiklah kalau begitu. Aku sangat pandai pecahkan teka-teki. Kau bisa mulai. Jika kau kupas kulitku, kau akan menangis. Siapakah aku? Mudah sekali. Bawang bombay. Salah, bawang merah. Hei, itu tidak adil. Kau curang. Ini teka-tekiku, jadi jawabanku yang benar. Ayo katakan, Skip. Kau pernah kupas bawang merah? Ya. Pernah? Apa kau menangis waktu mengupasnya? Benar. Baiklah, berikan aku teka-teki lain. Hey, Skip. Dora. Betul. Apa kalian lihat temanku, Skip? Ya, aku melihatnya. Dia terbang ke arah kolam. Terima kasih. Tebakanmu salah lagi. Jawabannya bukit. Bukan hanya gunung yang naik ke atas, tapi tak pernah tumbuh. Itu teka-teki yang sulit, Bibi Lizzie. Berikan aku teka-teki lainnya. Kamu mulai saat merah, tapi berhenti saat hijau. Semangka kau berhenti saat sampai di kulitnya. Kau salah tebak lagi. Itu bukan semangka. Stroberi merah liar. Warnanya cocok. Aku bahkan tidak kepikiran. Hei, kau pergi kemana? Sudah waktunya makan siang. Silakan ambil sendiri. Bagaimana dengan teka-teki lainnya? Oke, tapi cepatlah. Oh, aku punya satu. Ia hijau dan ceria dan senang melompat. Siapa itu? Oh, aku tahu. Sudah pasti aku. Skip si belalang. Ije, jawabanmu salah. Hito kemang kecil yang hijau dan ceria. Skip, kau di mana? Aku di sini, Muzi. Aku sudah terlalu lama di sini. Munzi, Skip. Tunggu, kau meninggalkanku sendirian. Tidak ada yang mau bermain denganku. Gak ada yang pernah mengajakku bermain. Cobalah tebak teka-teki ini. Duduk melingkar, berderik bersama-sama. Kami, Bumbang. Bagus sekali anak-anak. Jawaban bagus lagi. Ini waktunya aku tidur. Oh iya, jika mendengarkan Bibi Lizzie, kau lupa segalanya kecuali teka-tekinya. Lizzie Linda punya imajinasi yang hebat. Dia bisa jadi guru yang sangat hebat. Coba tebak teka-teki ini. Dia harus tetap basah untuk lihat matahari terbenam. Aku. Lizzie Linda. Bukan, lava sikodo. Tidak adil. Kau curang. Ini teka-tekiku, jadi jawabannya terserah aku.
Bisi Rintang akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dia datang minum teh, mendapat teman-teman baru, dan dapat pendengar baik untuk cerita dan teka-tekinya. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Terkenal. Nenek ini orangnya baik sekali. Dia jago masak. Iya, panakuknya sekali. Nenek ini ahli dalam kelesatan. Sekarang dia jadi orang paling populer di padang rumput. Aku tak mengerti. Kenapa semua orang memuji nenek ini hari ini? Tak ada yang istimewa sajikan kita padaku. Kita bisa bikin yang jauh lebih enak. Aha, ayo. Aku punya ide. Apa itu? Aku belum pernah lihat rumput ini sebelumnya. Aku ambil gergaji. Selesai. Kita bisa kembali ke hiburan kita. Kami bawa rumput. Rumput segar. Ayo, ambil sendiri. Ramuan rumput organik yang segar. Terima kasih Wopsi dan Pupsi. Rasanya sungguh luar biasa. Baiklah. Jangan makanan. Bukan jalan kita menuju ketenaran. Tapi kita akan sampai ke sana, aku tahu. Topi baru! Topi baru! Datang dan lihatlah topi baru kami. Aku suka topi kalian kupu-kupu. Kenapa kita tak pakai dari tadi? Topi ini membuatku seperti pahlawan sungguhan. Kalian telah menjadi ahli muda terhebat di padang rumput. Aha, mudah. Ini akan buat kita terkenal. Oh, ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus cari solusinya. Jika kita tak hentikan, hutan ini akan hancur. Kita akan pinjam alat penggali Tuan Dickens. Selamat datang semua ke butik topi jamur kami. Pupsi. Ini bukan waktu yang tepat. Kita tak akan pernah terkenal. Ayo cari makanan untuk kurangi stres. Wah, ini jenis rumput baru kurasa. Kujamin ini enak. Kita kalah melawan rumput hari ini. Sudah, rumputnya sudah habis. Pupsi, ini ide yang brilian. Aku tidak tahu kalian bisa makan secepat itu. Kenapa kita tak menghargai teman-teman kita? Pupsi dan Pupsi. Dan sekarang mereka adalah pahlawan di padang rumput. Ini dia. Popularitas. Begitulah Wopsi dan Popsi mendapatkan kekaguman dan ketenaran dari hal yang paling tidak mereka duga. Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Yang paling pertama, Wopsi, katakan padaku, apa kau suka padang rumput? Ya, Berarti kau rumput sih.
Oh, kau di sini. Skip, kau suka kue pastry. Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. Oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu? Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benar kan, Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu. Dapat gelarnya. Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat nasi kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi burung. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama, Skip. Puksi dan aku yang akan duluan. Yang pertama Tina Kura-Kura. Dorongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang, bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersamai di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang Tidak pertama. harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurut Musket dan Lolat-Lolat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama. Tentu tidak, tapi sejak saat itu mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik.